Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Aden Sudarman, MPD. Materinya di sini adalah hakikat toharoh. Menurut bahasa, berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi atau indrawi seperti najis, serta kotoran yang maknawi seperti cacat atau aib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bersih memiliki beberapa makna, antara lain: satu, bebas dari kotoran; yang kedua, bening atau tidak keruh; tiga, tidak tercemar atau terkena kotoran; yang keempat, tidak bernoda atau suci; yang kelima, tidak tercampur dengan unsur atau zat lain atau asli. Jadi, bersih yang dimaksud di sini adalah suatu keadaan di mana sesuatu terbebas dari segala hal yang tampak tidak baik dan bersifat merusak pandangan. Maka dari itu, hal kebersihan ini cukup menjadi perhatian di kalangan umat Islam. Pada dasarnya, toharoh tidak selalu diidentikan dengan kebersihan karena ada perbedaan di antara keduanya. Meskipun sama-sama bertujuan untuk menjaga kebersihan, namun toharoh sendiri mengandung nilai ibadah yang menjalankannya. Nilai inilah ibadah yang kemudian menjadikan toharoh sebagai nilai lebih yang dimiliki umat Islam. Adapun menurut syara, toharoh adalah sesuatu yang dihitung sunnah untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh atau bersuci dalam pandangan Islam tidak hanya menyangkut masalah bersih atau kotor, namun lebih kepada tujuan sahnya sebuah ibadah. Tanpa adanya ritual bersuci yang sesuai, tidak akan terwujud ibadah yang sah, karena salah satu syarat sah semua ibadah adalah kondisi suci yang apabila tidak terpenuhi, maka akan berakhir dengan kesia-siaan. Toharoh atau bersuci itu ada dua, yaitu batiniah dan lahiriah. Bersuci batiniah yaitu menyucikan jiwa dari perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan cara bertaubat secara sungguh-sungguh. Juga menyucikan hati dari noda syirik, iri, ragu, sombong, ria dengan keikhlasan, keyakinan, cinta kebaikan, jujur, rendah hati, dan amal yang soleh. Sedangkan bersuci lahiriah yaitu bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis yaitu menghilangkan segala macam najis dengan air suci, baik yang menempel di badan maupun pakaian pada orang yang mau melakukan sholat dan juga tempat sholatnya. Sedang bersuci dari hadas adalah dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Adapun sarana bersuci hanya bisa dilakukan dengan dua sarana, yaitu air mutlak, yaitu air yang masih asli sesuai dengan awal ciptaannya atau disebut air murni. Ialah air yang belum bercampur dengan apapun yang mengubah pilihan, baik yang mencampurinya atau tidak. Air seperti ini adalah air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut. Hal ini berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Yang kedua, debu suci, yaitu segala sesuatu di permukaan tanah yang suci, baik berupa tanah, pasir, batu, ataupun debu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, telah dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Debu bisa dipakai bersuci jika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan jika kamu junub maka mandilah,
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin mencoba kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Itu adalah sebagian hadis dan firman Allah ya. Yang kedua, fungsi toharoh. Dalam ibadah dan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan toharoh atau bersuci, baik berwudu maupun mandi, dengan tujuan agar manusia ketika melakukan ibadah dalam keadaan bersih dari kotoran dan dari hal-hal yang ada. Setiap ibadah yang dilakukan tentunya memiliki ketentuan dan syarat-syaratnya. Demikian juga halnya dalam melakukan ibadah sholat. Adapun fungsi toharoh secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tidak diterima jika tidak disertai dengan bersuci. Yang ketiga, menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang keempat, sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Yang kelima, untuk memelihara kesehatan jasmani. Yang keenam, dengan membersihkan badan dan benda yang lainnya dari najis atau kotoran, berarti membersihkan diri dari gangguan bibit penyakit dan zat-zat berbahaya lainnya yang merusak kesehatan tubuh, baik langsung maupun tidak. Yang ketujuh, peningkatan kewibawaan dan harga diri seseorang, sekaligus menghindarkan diri dari kehinaan. Adapun fungsi toharoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah 1. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, dengan bersih badan dan pakaiannya, seorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Yang ketiga, seseorang memiliki iman yang dalam kehidupan sehari-harinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat, seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Yang kelima, seseorang yang selalu menjaga kebersihan dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Allah telah menjadikan toharoh atau kebersihan sebagai cabang dari kesuksesan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bersih, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.